Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena dapat bertemu dengan jemaat Tuhan pada saat ini dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membawa kita dengan satu pembahagian firman Tuhan untuk mendasari hidup kita dengan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 20. Jadi kalau kita lihat dalam pembahagian firman Tuhan ini mengajar kita, yaitu tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih. Paulus menasihatkan jemaat di Roma supaya mereka hidup di dalam kasih. Dalam perkara yang mereka lakukan harus hidup di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam perkara yang kita lihat melalui firman Tuhan di sini, saya akan membawa kita beberapa ayat firman Tuhan dalam bahagian ini sebagai renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Yaitu saya akan membawa satu tema yang mengatakan bahwa kita dikuatkan untuk menguatkan. Jadi perkara yang mengatakan bahwa dikuatkan adalah waktu kita lemah kita akan dikuatkan. Jadi kita lihat waktu kita lemah Tuhan akan menguatkan kita dan kita akan menguatkan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perkara yang kita akan lihat di sini adalah bagaimana hidup kita sebagai orang yang sudah dikuatkan oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain. Kita akan pelajari 3 perkara di sini adalah untuk kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus hidup dalam kejujuran dan juga keikhlasan. Hidup dalam kejujuran, keikhlasan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup jujur. Kita harus hidup menyatakan bahwa yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Dengan keluarga kita, dengan pribadi orang lain dan juga teman kita, sesama kita. Dalam ayat 9 sampai 13 yang mengajar tentang hidup kejujuran. Dalam ayat yang ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi maksudnya jangan pura-pura. Jadi kita harus jujur, bukan secara pura-pura. Perkataan firman Tuhan pura-pura yaitu adalah perkataan yang tidak benar, was-was, perkara yang belum pasti. Jadi kalau kita lihat, kita harus pasti, kita harus benar, kita harus jujur. Dalam perkara apapun keadaan kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita dikuatkan oleh Tuhan dan juga untuk kita menguatkan sesama kita, kita harus hidup jujur. Hidup dengan keikhlasan yang ada dalam kehidupan kita. Juga yang mengatakan bahwa hendaklah kamu mengasihi sebagai saudaramu dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaklah kerjanaanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan iman kita kendur. Kita harus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita melayani sesama keluarga. Meskipun kita tidak bersama di dalam gedung gereja di saat ini, tetapi kita ingat bahwa kita tetap melayani Tuhan. Bersama keluarga kita, bersama sesama kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Kita dikuatkan oleh Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Kita dikuatkan untuk melayani dan juga untuk menguatkan orang lain. Dengan firman Tuhan yang sudah kita pegang, dengan firman Tuhan yang sudah kita ada dalam kehidupan kita, dan kita harus menyatakannya kepada orang lain. Kita harus hidup ikhlas dan jujur dalam kehidupan kita setiap apapun keadaan. Jadi kalau kita lihat, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Jadi perkara di sana adalah dengan keikhlasan kita. Kita harus bersukacita dalam pengharapan kita, sabar dalam kesesakan kita, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dengan hidup jujur kita dapat dikuatkan oleh Tuhan. Jadi perkara yang kedua adalah bagaimana kehidupan kita dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Yaitu yang kedua, kita harus hidup saling memahami. Hidup saling memahami adalah satu perkara yang sangat perlu dalam kehidupan kita. Memahami keadaan orang lain, memahami keluarga kita sendiri, memahami anak kita, memahami sesama kita. Dalam kehidupan kita siapapun kita harus memahami keadaan kita, sesama kita. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 14 sampai 15 yang menjelaskan tentang
perkataan ini, berkatilah siapa yang menaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita turut merasa, kita turut memahami dengan keadaan orang lain. Kata firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bermaksud kita memahami keadaan sesama kita, apapun keadaan orang itu. Nah, kadang-kadang kita merasakan sesuatu perkara yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang orang lain tidak dapat memahami kita, tapi kita ingat Tuhan memahami kita. Sebab itu Tuhan mengajar kita supaya kita untuk memahami keadaan sekeliling kita. Lewat kehidupan kita pada saat ini dan dunia pada hari ini, dan di saat kita mengalami sakit, di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami kesusahan, dan Tuhan akan memahami kita. Dan sebab itulah firman Tuhan mengajar kita supaya kita saling memahami dengan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di situasi kita pada saat ini, hidup kita, dunia kita dilanda dengan penyakit wabah COVID-19. Meskipun perkara itu sangat berlaku dalam kehidupan kita di dunia pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus memahami kehidupan kita sesama kita. Seperti yang kita lihat, ada peraturan-peraturan diberikan supaya jangan membuat itu, jangan melakukan itu, dan harus ditetapkan kehidupan kita dan peraturan yang ada, dan kita harus ikut. Dan sama juga dengan firman Tuhan, kita harus memahami. Waktu orang mengalami satu perkara yang sulit dalam kehidupannya, dan kita harus memahami keadaan orang itu. Jadi perkara yang kita harus lihat di sini adalah memahami juga arti katanya kita harus saling mendoakan. Saling mendoakan juga kita memahami keadaan orang lain, mendoakan mereka, mendoakan kehidupan mereka, keluarga mereka, dan apapun keadaan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita saling memahami dan saling mengerti satu dengan lain. Lewat gereja kita, jemaat kita, apapun keadaan mereka. Meskipun pada saat ini kita tidak dapat melihat sesama kita berhadapan dengan satu dengan lain, dengan bersemuka satu dengan lain, tetapi kita mungkin bertemu di dalam berwhatsapp ataupun bermesej, bertelepon. Kita lihat, kita menyatakan bahwa kita memahami orang dan mengerti orang, kita juga mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkara yang kita lihat di sini adalah kita harus memahami sesama kita. Sebab itulah Tuhan memahami keadaan kita dan mengajar kita supaya kita memahami keadaan orang lain. Jadi yang ketiga di sini, bagaimana kehidupan kita dikuatkan untuk menguatkan, yaitu kita hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati adalah hidup yang sentiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam ayat 16 dan juga ayat yang ke-17 berkata begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, hidup dalam kerendahan hati. Kata firman Tuhan di sini mengajar kita supaya kita hidup sederhana, hidup sehati sepikir, dan jangan menganggap diri kita pandai, jangan menganggap hidup kita bijak, karena kekuatan dunia ini tidak akan tahan lama. Walau kita melihat keadaan dunia pada hari ini yang melihat keadaan orang sudah berjaya, tetapi dia sebenarnya hidup dia belum sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Jadi perkara yang kita lihat di sini adalah harus merendahkan hati kita di depan Tuhan. Hidup sederhana, hidup yang ada dengan kita pada hari ini. Dan kita harus melihat kerendahan hati itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang baik bagi semua orang, kata firman Tuhan. Melakukan yang baik bagi semua orang. Bukan hanya di sekitar kita, bukan hanya di sekeliling kita, bukan hanya keluarga kita, bahkan orang lain juga. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di saat kita dikatakan bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang mengalami masalah pada hari ini, kita harus memiliki hati yang rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan adalah satu perkara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita dikuatkan dan juga menguatkan sesama kita, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, hidup yang sederhana. Karena perkara yang sederhana itu adalah sangat yang diperlukan Tuhan. Kalau perkara yang tinggi,
semuanya yang kita mau tinggi dan semuanya yang kita menganggap pandai, Tuhan tidak mau perkara yang sedemikian. Tapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang yang hidup sederhana, orang yang hidup biasa, orang yang hidup mengutamakan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkara yang kita lihat di sini adalah dikuatkan untuk menguatkan sesama kita. 3 perkara tadi yang sudah kita pelajari adalah hidup dalam kejujuran dan keikhlasan, dan juga hidup dalam memahami, dan juga hidup dalam kerendahan hati. Ketiga perkara ini akan dapat membentuk hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan yang telah dikuatkan oleh Tuhan dan juga menguatkan orang lain dengan ketiga perkara ini. Harus hidup jujur, harus hidup memahami keadaan keluarga kita sendiri dan juga orang lain, dan juga yang ketiga harus memiliki kerendahan hati. Perkara ini adalah akan memberkati kita. Perkara ini akan membentuk diri kita. Perkara ini akan membentuk jemaat kita, saling memahami, saling mengerti, dan juga hidup merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, perkara ini akan membentuk kita, perkara ini akan memberkati orang lain. Dengan ini, marilah kita sama-sama hidup dalam kehidupan yang dikuatkan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk menguatkan sesama kita dengan 3 perkara ini. Yang akan memberkati kita, akan memberkati jemaat, yang akan memberkati keluarga kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.